Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama saya Putri Saktiani Nurrahmah, NIM C0112212. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter Umum, Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sel dan fase mitosis. Nah, siklus sel itu terbagi menjadi dua nih, ada interfase dan mitosis. Sel itu bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan sel itu sendiri. Kalau fase interfase itu sel itu harus tumbuh dulu, yaitu harus menyalin DNA menjadi dua. Interfase dibagi menjadi tiga fase, yaitu G1, S, dan G2. Nah, kalau pada fase ini itu sel itu tumbuh untuk memproduksi protein. Kalau fase G1 itu sel tumbuh membesar dan organel-organel sel disalin. Sintesis ya, mensintesis DNA-nya di dalam nukleus. Kalau G2, nukleus itu sudah dibungkus oleh selaput nukleus, terdapat nukleolus dan dua sentrosom akan terbentuk. Nah, kita masuk ke fase mitosis. Fase mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini itu akan diakhiri dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Nah, kalau pada profase itu nukleus akan menghilang dan kromosom terbentuk. Mitosis paling lama sekitar 20 menitan. Pada fase ini, sentrosom berada di kutub berseberangan dan kromosom itu berjejer di bidang ekuator, atau bisa dibilang di tengah itu. Kalau anafase, waktunya itu paling pendek ketika kedua kromosom itu kromosom anakan ditarik ke kutub yang berlawanan dan mengarah ke arah sentromer, dan sel akan memanjang membentuk lonjong. Kalau telofase itu terbentuk dua nukleus anakan terbentuk dalam sel, dan selaput itu muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus dari sel induk. Nukleolus muncul kembali dan benang-benang spindle akan hilang. Nah, disinilah akan terjadi di pembelahan sel yang disebut sitokinesis, sehingga kedua sel anak muncul setelah mitosis berakhir. Nah, berakhirlah pembelahan sel pada fase mitosis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.